begini nih, ada teman saya mau minta bantuan dari Malaysia. Jadi masalahnya dia tuh kayak gini nih. Aku punya suami. Sebentar ya Mbak, sebentar. Tapi kamu tahu kan Miss Yuni sekarang lagi live, jadi jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Oke, ha. Gimana? Oke. Begini, saya punya teman saya kerja di Malaysia sebagai TKW. Nah, sebelumnya tuh dia kerja berdua dengan suaminya. Tapi belakangan ini mereka pisah rumah karena suaminya punya hubungan dengan TKW Hong Kong. Terus? Nah, udah itu sempat ketahuan sih, tapi mereka sempat dia bilang, oke, saya berhenti, saya nggak akan hubungan dengan cewek ini lagi. Tapi cuma seling 1 bulan 2 bulan berhenti, mereka lagi hubungan lagi. Nah, kemarin ini si cewek yang si TKW ngomong itu udah ya, entah berapa hari, karena teman saya belum menjelaskan secara detail lah, tapi kemudian yang si mas-mas yang TKI Malaysia-nya itu datang ke Hongkong gitu loh. Nah, kesalahannya di sini teman saya dengan suaminya itu belum bisa tahu gitu loh. Terus? Jadi teman saya itu minta bantuan, mau sharing sama Miss Yuni sendiri. Sharing tentang masalahnya itu gitu. Maksudnya kalau memang mereka mau serius atau mau ada hubungan atau apa, teman saya minta disertain gitu, jangan digantung tak berkali gitu, karena dia ada anaknya Toko juga nggak pernah direspon, nggak pernah dikasih nafkah gitu. Ya kalau dia tidak memutuskan hubungan, kan kita sebagai perempuan bisa memutuskan hubungan, saya. Apa yang kamu harapkan dari laki-laki yang sudah mengkhianatimu? Sebenarnya gitu sih kalau kata saya, cuman kayak dia tuh masih tetap kepingin untuk haknya gitu. Dan sekarang si Mbak TKW yang dia ngomong ini dengan PD-nya, yaitu sama si bikin TV, karena si cowoknya kan sekarang ke Hongkong guys. Ya, sekali lagi Mbak, tidak ada orang yang bisa menghalang-halangi orang untuk melakukan kesalahan pribadinya sendiri. Contohnya selingkuh. Kamu mati pun di depan laki itu, saat laki-laki itu mencintai wanita lain, hidup kita akan sia-sia Mbak. Kita tidak bisa meminta laki-laki tersebut bertanggung jawab. Tapi percayalah karma, suatu saat dia akan menyesal dengan apa yang dia lakukan. Sebagai perempuan, duduk diam di situ. Jika kita dikasih umur panjang, kita akan melihat karma itu terjadi. Nggak perlu menuntut Mbak. Dan yang cantik bekerja cari uang untuk masa depan anaknya. Dicerai silahkan, nggak dicerai juga silahkan. Itu saya. Saya tidak akan mengharapkan, saya walaupun mencintai suami saya, jika suami saya sudah bersama wanita lain, saya akan hempaskan. Saya tidak akan mohon-mohon agar dia kembali sama saya. Atau saya memohon agar dia menceraikan saya. Tidak. Saya akan biarkan suka-suka dia. Tapi suka-suka saya juga dong, saya mempercantik diri. Bener gak? Sebenarnya iya sih. Iya. Ngapain kamu minta diceraikan? Pingin hubungan sama dia? Gak ada laki-laki lain? Demi masa depan, demi tanggung jawab. Dandan yang cantik cari uang buat masa depan anak. Selesai. Jangan sampai kita dikontrol oleh laki-laki, sayang. Bener gak? Saya kan bilang, soalnya kan tadi dia tahu minta bantuan, minta nomor teleponnya Miss Yuni, itu kan mau curang Miss Yuni gitu loh. Tapi kan saya ada Miss Yuni dulu, coba direspon apa enggak. Nggak apa-apa, kasihkan aja. Karena Miss Yuni nomornya itu umum. Fokus sama anak, ngapain fokus sama laki-laki, sayang? Begini, kalau misalnya dia telepon Miss Yuni sekarang, bisa nggak nanti dan Miss Yuni ada dia gitu? Ya udah konferensi sekarang, mumpung Miss Yuni belum tidur. Benar saya bisa nggak ya, soalnya nomornya belum saya share. Aduh, nomornya belum saya share guys. Tunggu sebentar, saya matikan sebentar. Suaramu mau speaker atau pakai handfree sih Mbak? Lah, wong hilang. Oke, saya tidak mau ikut campur masalah rumah tangga orang, tapi yang saya tahu adalah saat laki-laki sudah bersama wanita lain, apa yang kamu tangisi? Apa yang kamu cari? Memohon, sujud di kakinya, mengatakan jangan selingkuh. Tidak. Saat laki-laki sudah keluar dari rumah, itu bukan milikmu.
Dan jangan pernah memohon laki-laki untuk kembali jika dia tidak tahu jalan pulang. Biarkan saja, percantik dirimu sendiri, sayangi dirimu sendiri, jaga anakmu dengan baik. Suatu saat dia kembali, terserah kamu mau ngapain. Doa yang banyak sama Tuhan. Tuhan, izinkan saya umur panjang melihat dia sukses dengan wanitanya. Kita lihat aja berapa lama dia main. Bener nggak? Mantap kalau Miss Yuni yang ngomong. Miss Suramis, suaranya gemercek. Kembalilah suamiku. Oh, tidak. Jangan pernah menghalang-halangi seseorang untuk jangan selingkuh. Biarkan saja dia menjadi dirinya sendiri. Tapi jangan pernah kembali karena aku bukan yang dulu lagi. Sudah keluar dari ranah percintaan. Selingkuh itu bukan hanya diranjang. Selingkuh itu sudah saat memikirkan orang lain selain kamu, itu udah selingkuh. Selesai. Ya. Jadi lah iya to bunda, aku urung sare ki jenengan bun. Beh weni nah. Piye mbah weni kembalilah suamiku jare. Saya nggak setuju kalau kalian merengek-rengek terus bilang tinggalkan selingkuhanmu. Nggak usah. Nggak usah disuruh. Kalau memang dia cuman lo jual gue beli, selesai kok. Tapi kalau sudah laki-laki membawa hatinya pergi bersama wanita lain, kamu mati di depannya ya nggak digubris, Mbak. Hah? Berapa orang kalau selingkuh itu ukurannya karena cantik? Artis-artis ditinggal kok sama suaminya. Kalau harta itu ukurannya, berapa kolong merat yang ditinggal selingkuh? Bener nggak? Udahlah, selingkuh itu masalah hati. Bodoh amat. Dia aja nggak mikirin hatimu, kok kamu mikirin hatinya? Hah? Jadi nggak usah mikir yang aneh-aneh, nggak usah ngarepin yang aneh-aneh. Halo? Halo? Jangan pakai handfree ya, jangan pakai handfree ya. Oke. Jangan pakai handfree deh. Oke. Tak pakai. Kenapa Mbak? Mirang betul Mbak? Iya. Miss. Miss Juni lagi live nih malam ini, tapi jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri. Karena saya tidak ingin setelah viral kalian minta take down. Kenapa sayang? Saya itu mau cerita gimana ya Miss. Posisi kayak gini loh Miss. Apa ya? Aku kan punya suami. Aku sebutkan daerah boleh nggak? Aku tinggal di mana sekarang? Boleh. Aku di Malaysia. Terus? Suamiku pun di Malaysia. Terus? Awal-awal dulu ya, dia di Malaysia balik kampung, tapi gelagat dia udah beda kan Miss. Terus? Aku sebagai istrinya kan tahu ya Miss. Perasaanku nggak enak. Dia berangkat dulu, memang ngajakin aku mau nggak masuk Malaysia, nggak apa-apa lah kamu kerja aja dulu, aku mau di Indonesia kerja kayak gitu ya. Tapi firasat aku itu nggak enak Miss. Akhirnya aku nyusulin lagi. Nyusulin ke Malaysia tanpa bilang dia Miss. Aku sendiri pergi Malaysia, dengan diam-diam aku balik ke sini lah Miss. Apa yang aku feeling aku bener nggak? Ternyata bener, dia ada hubungan dengan TKI Hong Kong. Terus? Sebetulnya TKI Hong Kong itu udah sering telepon aku, cuman aku nggak mau ngangkat sebab aku takut aku emosi ya Miss. Loh, kok wani men dia telepon kamu? Nggak tahu. Dia itu mencari semua saudaranya itu, nelpon minta nomor telepon aku. Dia bilang temennya suami aku kayak gitu kan. Kok nggak ada kabarnya? Ternyata dia itu tiap malam teleponan kan di Indonesia. Cuman aku tahu, aku nggak mau. Gimana ya Miss? Aku nggak mau. Aku pengen barang bukti itu nyata kayak gitu loh. Orangnya gimana nggak tahu kan posisi itu. Cuman aku pengen pergi Malaysia, pengen buktiin apa yang ada di filmku ini bener enggak kayak gitu loh. Ternyata bener. Ya dia waktu aku baru masuk sini kan perempuannya telepon. Vici kan, terus aku yang angkat gitu.
dia bilang ngapusi katanya gitu kan. Loh aku di Malaysia, aku yang diklonin, kamu yang dibaperin kan, aku bilang kayak gitu. Terus? Dia nggak terima. Jadi wong itu jangan gatel, aku bilang gitu. Udah tahu suami orang masih, wong dia ada janji sama aku, dia bilang gitu. Ya aku nggak tahu kamu janji apa yang sama kamu lah, tapi aku lo istri sahnya, aku bilang kayak gitu yo Miss. Terus dianya kayak nggak terima gitu. Ya memang aku kata-katain yo. Kata aku kayak gini, lek gatel itu kan ada jagung, ada timun, ada terong besar-besar kan, kenapa harus suami orang? Aku bilang kayak gitu. Terus ditutup. Terus dia gini, lek tarah bener kamu sama suamimu satu bilik, foto kayak gitu. Ya aku foto loh Miss. Aku foto. Ini kalau nggak percaya, aku bilang, suami aku masih balik lagi dengan aku, ya aku dia selalu balik malam nih, setiap hari itu balik malam, duduk di kedai apa kayak gitu, ya wes kayak gitu. Aku kan tadinya nggak mau berlarutan yo Miss, terus dia sempat nggak balik sama sekali. Aku udah cari berkali-kali, aku ketemu, lepas tuh aku selalu cari itu ketemu Miss, dia kerja di mana aku tahu lah, aku cari. Yang terakhir aku memang nggak mau nyari lagi, sudahlah, hatiku aku nggak mau, hatiku terlalu sakit terus kan Miss, aku berhenti mencari. Terus waktu itu dia pulang mau raya tahun lepas itu, dia balik ke sini lah. Dia katanya udah, maksudnya tobat kan. Terus tengah malam suamiku tuh live 1:30. Lah aku tuh tidur kan. Lah ngambil handsfree kan aku terasa. Di orang live itu nggak tahu berapa orang, cuman aku lihat dari dalam kan dia nggak sadar. Aku intai itu dia ini nggak sadar. Dia kaget, ya memang aku marah lah dengan dia. Kalau sifat nggak mau berubah itu pergi aja dari sini, lepasin aku. Dia hanya diam Miss. Terus hak anak itu kayaknya jadi hilang loh Miss. Untuk anak itu dia nggak peduli. Terakhir dia pergi itu kalau tak silap bulan 5, lepas raya itu bulan 5 ke bulan 6 itu, habis itu kita last kontak. Nggak ada telepon. Sebetulnya tempat kerjanya itu deket loh Miss, perjalanan ke rumah dia itu 10 menit Miss, tapi dia tidak pernah pulang ke rumah. Bayar rumah pun nggak, nafkah lahir batin nggak dikasih sama sekali Miss. Sebutin kan kenapa TikToknya Mbak, biar viral sekalian itu orang. Saya kirim TikTok dia orang yang baru ini, dia pergi Hong Kong Miss, perempuannya datang Malaysia. Lepas itu dia orang sekarang jalan-jalan ke Hong Kong. Video ada loh Miss. Oke, sebentar. Nah, kamu tujuannya telepon Miss Yuni apa nih? Yang video itu. Tujuanmu telepon Miss Yuni untuk apa? Minta tolong Miss Yuni. Aku kan mau suami aku itu ngelepasin aku. Aku mau bertiga kita berhadapan. Maunya seperti apa? Aku mau dia lepas saya, bukan digantung seperti ini. Aku nggak apa-apa Miss, tapi aku menuntut hak anak aku, hak aku. Sebagai istri diabaikan berapa lama? Apa yang kamu tuntut dari dia? Hak apa yang kamu inginkan dari dia? Ya semua lah, nafkah lahir batin. Loh. Sebentar, saya kasih tahu kamu. Ya. Kalau dia nggak ngasih, apa yang bisa kamu lakukan? Aku minta dengan cara apa? Harus itu gimana ya Miss? Aku nggak tahu. Aku minta tolong Miss bagaimana kasih solusi dengan saya. Saya nggak tahu, saya ini orang awam Miss, nggak ngerti hal kayak gitu. Sebentar, kalau saya tidak berbicara tentang orang awam atau biasa aja. Kalau saya jadi sampean, saya akan bekerja lebih giat lagi. Saya cari uang sendiri, saya nggak butuh nafkah dari suami saya. Saya akan percantik diri saya sendiri. Biar hidup saya suatu saat gak diundat-undat sama dia. Saya bisa cari makan sendiri buat anak-anak saya. Kalau saya menuntut suatu saat, dia akan bilang, aku masih tanggung jawab kok sama anak-anakku. Aku masih ngasih nafkah kok ke kamu. Kalau saya ya, kamu tanya saya. Hari ini saya ada di Malaysia. Saya akan bekerja lebih ikhlas, lebih cerdas lagi buat anak saya. Percantik dirimu sendiri. Mungkin Tuhan ada garis buat kamu. Gak apa-apa, mungkin jodohmu lebih kaya dari suamimu. Mungkin jodohmu lebih baik dari suamimu.
Amin, Miss. Kenapa kamu harus menuntut nafkah dari dia, sementara dia aja nggak mau kamu? Apa yang kamu tuntut dari laki-laki yang tidak mau kamu? Mau dia melepaskan saya, Miss. Kamu bisa kok lepas sendiri. Kenapa harus minta dia? Artinya adalah kamu masih mencintai dia, dan itu akan dibuat umpan buat dia untuk menyakiti kamu dan sakit. Tidak, lebih sakit. aku berusaha melepaskan. Aku minta dia itu ucapkan cerai, itu nggak apa-apa, Miss. Nggak apa-apa. Selagi kamu nggak menikah lagi kan perceraian itu nggak penting. Aku mau dia mengucapkan cerai itu macam aku disambung dengan dua orang itu. Aku mau minta dia. Berarti sampean lebih mengatakan ingin berkomunikasi. Sebenarnya sampean kepingin mendengarkan suara dari dia. Berarti kamu mengharapkan tadi. Saya tidak suka perempuan yang lemah. Saya tidak mau itu. Saya nggak mau kamu kayak gitu ditindas. Sudah tahu dia mencari selingkuhannya dan kamu memohon untuk berbicara 3 orang. Mau ngapain kamu? Hah? Mau minta tolong, sembah-sembah sama dia? Minta cerai sama dia? Nangis? Hah? Tidak, aku tidak mau nangis, Miss. Aku tidak mau. Udah, ya udah, biarkan aja. Biarkan dia menari-nari di atas penderitaanmu. Berdoa sama Tuhan agar Tuhan izinkan kamu menemukan orang yang lebih baik dari suamimu, daripada kamu buang-buang waktu menunggu keputusan dari dia. Berdoa sama Tuhan, kasih jalan, dapat rezeki yang banyak buat dirimu, jaga kesehatanmu. Kamu di Malaysia ilegal, kalau ada sesuatu sama kamu, siapa yang akan bertanggung jawab atas hidupmu? Kamu? Tidak, saya tidak ilegal. Oh, kamu nggak ilegal? Kamu resmi, sorry. Karena itu harus bertanggung jawab atas dirimu. Ngerti nggak? Lepaskan, hempaskan sayang. Ingat-ingat kata Miss Yuni. Hari ini kamu masih sehat, kamu aja ditinggalin. Apalagi kamu sakit. Hari ini kamu masih cantik dan muda. Laki-laki itu pergi bersama wanita lain. Bagaimana kalau kamu udah nggak kuat? Ingat kata-kata saya, jadikan cambuk dalam hatimu. Percantik dirimu sendiri. Jangan jual murah dirimu sendiri. Jangan izinkan kamu memohon sama dia. Saya tidak mau perempuan, saya tidak setuju jika perempuan meminta berbicara dengan selingkuhannya. Saya tidak setuju. Kenapa? Karena seolah-olah saya sebagai perempuan memohon, meminta, lepaskan saya. Saya perempuan, Mbak. Gak mungkin. Kalau kamu gak mencintainya, kamu minta dilepaskan. Kalau kamu sudah hatinya wes terhempas, lepasin terserah, gak dilepasin terserah. Kamu enjoy sama dirimu. Dia buat fiti, ya kamu enjoy dengan dirimu dong. Percantik dirimu sendiri. Balik tuh laki, Mbak. Alah, berapa banyak laki-laki selingkuh, balik semuanya, nyesel semua, nangis. Berapa banyak laki-laki nangis saat perempuannya udah gak mau. Ayo buktikan bahwa kamu masih muda, cantik. Apalagi kamu gak ilegal di Malaysia. Ayo bangun. Iya, Miss. Harus bangun. Buktikan sama saya 2 tahun lagi. 2 tahun lagi kamu lebih cantik, kamu lebih hebat. Anakmu akan berterima kasih padamu. Anak yang masih kecil sekarang disia-siakan oleh suamimu. Suatu saat suamimu sudah tua, anakmu besar sayang. Anakmu yang akan menjagamu. Ngerti? Iya, Miss. Camkan pada diri sendiri. Kamu sudah besar, kamu udah dewasa. Tinggal nunggu tua. Itu anak yang disia-siakan bakalnya gede. Dia punya hati nurani, yang penting satu. Jangan pernah jelek-jelekin bapaknya dia. Itu kunci. Walaupun kamu gak dikasih nafkah, jangan jelek-jelekin dia. Biarkan anakmu tumbuh dewasa, dan suatu saat dia bisa berpikir siapa yang salah dan siapa yang benar. Lah berapa banyak laki-laki kalau sudah ditinggal selingkuhannya balik neh ndek mbok wek. Berapa banyak laki-laki masa mudae munggah rono munggah rene kayak jaran tuweke ngepeh-ngepeh sama istri pertama. Alah bel gendes. Ngerti? Iya, Miss. Bantu dia doa. Jangan menghalang-halangi dia selingkuh sayang. Dia lagi senang-senangnya sekarang ketemu bidadarinya. Ngerti?
Halo? Halo? Halo sayang? Iya. Saya malam ini saya nggak pernah ngangkat telepon jam 12 malam karena jam 12 malam itu biasanya Mbak Kunti yang keluar. Hari ini saya ngangkat telepon kamu. Betul, saya minta maaf. Nggak apa-apa. Saya hari ini berdoa buat kamu bahwa suatu saat kamu akan mendapatkan laki-laki yang lebih baik dari apa yang ada hari ini. Ngerti nggak sayang? Halo? Halo? Halo. Saya yakin dan percaya. Saya Miss bila malam mengganggu Miss. Nggak apa-apa. Saya yakin dan percaya kamu suatu saat akan telepon saya dan akan cerita betapa bahagianya dirimu suatu saat. Ngerti? Saya tunggu kabar terbaik dari kamu. Halo? Iya. Yaudah. Sinyalnya kalau malam Agak sulit ya, nggak apa-apa. Dengarkan live saya aja kalau kayak gitu. Dengarkan live saya aja. Oke? Terima kasih. Oke, teman-teman. Lagi-lagi selingkuh kamu tangisin. Enak aja dia mulutnya. Woplok iya bujuku. Jadi, nggak kayak gitu kali. Oh, itu lakinya lagi menari-nari kok. Kamu pingin teleponan 3 orang? Enggak lah, saya nggak setuju. Sebagai perempuan saya nggak setuju. Izinkan dia menjadi dirinya. Dan ingat, kamu harus jadi dirimu sendiri, percantik dirimu sendiri. Ni知唔知發生咩事啊？唔知。個姐姐係馬來西亞打工，老公老婆㗎，兩公婆啊。老公同香港個姐姐拍拖，香港個姐姐探個男朋友係馬來西亞，男朋友嗰啲有老公，有老婆啊。好啦，一齊做嘢啊嘛。係啊。好啦，跟住咧個老公而家係香港喎，探個女人啊。哦。所以呢個係佢老婆。啊。佢老婆好嬲啦。好嬲啦，想要離婚。但係你嬲乜嘢啊？男人個心唔係你嗰邊，你殺死佢都冇用啦。你冧唔到個人啊，你冧到嗰啲人，但係冧唔到個心。嗰啲心都唔係你嗰邊，你喊啊！啜嗰啲血都冇用。咁但係佢自己本身係咪都有呢個？冇，佢冇第二個男人，佢有仔女，佢睇住仔女。但係由頭到尾都。佢仔女都喺馬來西亞？唔係，係印尼。喺印尼。所以點解我話，喂，你係女人嘅，你攬佢個身個心喺度有冇用啊？你愛佢都冇用啊！老豆成日講，老豆講啊，你做女人最好個男人愛你啊！係咪咁樣講啊？啱啊！因為男人咧中意個女人乜都係肯做，但係女人好中意男人。個男人未必肯做。係啦，男人幾時都可以走。係啦，因為佢嘅心唔喺你度，佢始終都會走嘅。始終都會走嘅。你點樣強求，點樣性都係冇用。啱。你死捉住佢啊都冇用噶，佢個心唔喺你度啊！你捉住佢嘅人冇用嘅。係啊。佢始終都會走。有時間問題，佢始終都會走。始終佢2個月分手啊，同個女朋友。係嘛？都係一樣，揾翻個男朋友。女朋友雖然冇用啦。佢個心已經唔喺你嗰度啦。所以我話你強求冇用咯。冇用。個夏天一走咗啦。夏天啊？夏天一jangan kau ambil hatiku嘛。唔係咯，就係ambil hatiku，你唔好嘗試去偷走我心，一偷走咗就冇噶啦。冇噶啦，今日你成日講俾姐姐聽jangan ambil hatiku，邊個想要攞你個hati咧？冇啊。tahu。不啦。enak。姐姐問你過嚟一陣。咩啊？講啊！夜晚黑做咩啊？夜晚邊度夜晚？講俾姐姐聽。因為我每晚咧坐喺印尼屋企嗰度門口咧，都有人揸架車經過，喳撚咁樣經過咧，佢就話大湖不啦，跟住嗰句就係 and 咁
咁我就以咗知啊。佢話喎豆腐嗰啲丸子好食。tahu bola enak ting ting 咁樣噶。Oke, hafal Pak Tony. Setiap hari ada orang jualan tahu di depan rumah jam 9 ya Bapak ya? Jam 9 ya, malam ya? Nah. Malam jam 9 ting ting tahu. 會晚啊！我唔係11 11 9點零鐘，差唔多8點零9點鐘。係啦，jam 9 啊。Delapan都差唔多。Delapan 9. Tahu bola enak.